Selamat malam Sobat Batam dan Sobat Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun 2003 sampai 2004 Indonesia memasuki tahun-tahun politik. Indonesia sedang mengadakan pesta demokrasi. Pemilihan DPRD daerah, provinsi, DPR pusat, DPD hingga presiden. Tahapan demi tahapan sudah kita lalui sampai sekarang. Nanti puncaknya di 14 Februari 2004 di Surabaya, Pesta Demokrasi Indonesia 5 tahunan sekali akan digelar. 5 tahunan sekali itulah yang menentukan merah birunya berlangsungnya republik ini. Republik ini akan menuju lebih baik atau seperti ini atau lebih buruk, 14 Februari yang menentukan. Di malam ini kita akan bincang-bincang santai lah ya. Santai dengan memang sengaja kita tidak mengambil tempat di dalam studio atau apa, kita biar sedikit terbuka dengan landscape yang di luar, dengan konsep yang sederhana. Kita akan membahas salah satu caleg lah dari salah satu kontestan partai. Kita sudah tahu bahwa selama ini banyak partai yang mengikuti pemilu dari tahun ke tahun, banyak partai-partai besar. Nah, khusus untuk pemilu 2004 ini akan menarik karena ada beberapa partai baru yang ikut dalam kontestasi politik ini. Salah satunya adalah Partai Buruh. Jadi seperti apa nanti Partai Buruh, kita akan bincang-bincang santai dengan salah satu narasumber kita. Tak kenal maka tak sayang. Untuk itu coba bintang tamu kita ini, sekilas saya yang tahu itu namanya Beta, Bang Beta. Tapi lengkapnya seperti apa? Dan nanti kita dikit-dikit kita spill, kita ulik, kita kupas tuntas siapa beliau ini. Selamat malam Bang Beta. Selamat malam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana ya? Sehat? Alhamdulillah sampai saat ini sehat. Saya tengok bajunya oranye ini. Oh ya. Oranye dengan latar backgroundnya itu Partai Buruh. Ya, ini apa ini? Caleg apa? Alhamdulillah sampai detik ini kita masih dilabelkan caleg karena belum ada pengesahan secara resmi dari KPU. Maka apa sekalian saya mengenalkan diri atau seperti apa? Ya oke Pol. Baik. Seperti tadi, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya perkenalkan diri saya. Biasa dipanggil Bung Beta bagi teman-teman aktivis di jalanan yang sering mengikuti sebuah kegiatan baik dalam bentuk solidaritas, kegiatan aksi ataupun segala bentuk kegiatan organisasi. Jadi kebetulan nama saya aslinya Salimul Yufid Qasim, biasa dipanggil Bung Beta. Salah satu aktivis atau orator ulung yang biasa sering turun ke jalan untuk melakukan sebuah kegiatan, menyampaikan sebuah aspirasi-aspirasi dari kaum buruh sekota Batam. Mungkin hanya itu dulu. Bicara soal pergerakan buruh khususnya di Batam, setiap buruh melakukan aspirasinya. Abang inilah sebagai orator ulung. Jadi pergerakan itu mau dibuat, dialah yang mengendalikan. Kalau abang ini sudah di atas mobil komando, kekuatan mau dibuat seperti apa ada sama beliau. Kenapa mesti Partai Buruh Bang? Yes. Saya berada di Kota Batam dari 2011 sampai dengan 2004 hari ini. Dari 2011 sampai 2023, waktu itu saya tidak mengenal betul namanya partai. Dan saya alergi namanya partai. Dengan berjalannya waktu, kita melihat namanya
kaum buruh, kaum pekerja Kota Batam identik dengan sebuah pergerakan. Kebetulan saya salah satu juga bagian daripada anggota Serikat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, singkat VSPMI, dan salah satu juga saya bagian daripada koordinator Garda Metal sebagai sekretaris daerah. Dan kebetulan juga saya juga ditunjuk sebagai Ketua Esko Kecamatan Sebeduk dan dipercayakan juga untuk menjadi salah satu calon partai buruh. Nah, kita bicara soal kenapa harus memilih partai buruh. Ini hal yang unik. Dari tahun ke tahun kita melihat, sama-sama kita menyaksikan bahwa semua partai yang besar yang mengikuti satu perlombaan mengenai siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih terbaik. Sampai detik ini saya belum bisa menerima semua itu dan tidak percaya. Nah, munculnya partai buruh membuat saya lebih semangat. Kenapa saya pilih di partai buruh? Karena ini menarik, teman-teman. Partai buruh ini hadir karena atas dasar pergerakan perjuangan dari kaum buruh. Di situ ada 11 elemen, salah satunya adalah VSPM. VSPM ini adalah salah satu serikat pekerja yang memotori sebuah pergerakan dan akan lahir kembali. Seharusnya partai buruh ini udah lama lahir. Jadi memang partai buruh ini memang lahir dari pergerakan-pergerakan dari partai buruh itu ya? Iya. Banyak orang tidak tahu, hadirnya partai buruh, lahirnya partai bukan semata-mata itu turun dari langit. Tetapi pada dasarnya, partai buruh ini hadir dan lahir, dalam 1 tahun aja kita bisa menempuh dengan segala upaya kita, akhirnya lahirnya partai buruh. Dan mengikuti salah satu konsep untuk peserta pemilu di 2024. Ya, kalau kita melihat partai politik yang sudah ada ya, mereka kan sudah punya, sebenarnya mereka sudah punya peta kekuatan masing-masing ini. Ya. Partai buruh sendiri karena itu lahir dari rahim buruh gitu. Apakah memang ini menurut sasarannya buruh aja atau ada yang lain? Baik. Yang jelas perlu teman-teman ketahui, partai buruh ini lahir dipelopori oleh 11 elemen. Salah satunya adalah Serikat Pekerja Metal Indonesia VSPMI, dan ada beberapa organisasi lain termasuk juga buruh tani, guru honorer, pedagang kaki lima, semua ikut serta dalam menciptakan atau melahirkan, memperjuangkan partai buruh ini. Jadi bukan hanya semata-mata untuk kaum buruh, tidak, termasuk di dalam juga guru honorer termasuk di dalam juga. Gitu. Selama ini kalau buruh dalam melakukan menuntut aspirasi atau demo gitu ya, atau kita pakai bahasa seperti inilah. Selama ini topik tuntutan yang disuarakan buruh ada korelasinya nggak dengan partai buruh, atau sama nggak sih skop sasaran yang mau diperjuangkan? Sebelumnya serikat nih, pergerakan buruh ya, karena buruh itu fokus kepada hal-hal seperti ini. Nah terus sekarang lahir partai buruh, apakah masih tetap konsisten di pergerakan serikat kerja sebelumnya atau lebih lebar atau seperti apa? Baik. Sebelumnya lahirnya partai buruh, kita organisasi namanya VSPMI. Ketika kita turun ke jalan itu selalu, orang semua pada tahu bahwa kita selalu berteriak atau menuntut kepada pemerintah tentang sebuah kenaikan nilai UMK. Ada juga beberapa tuntutan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh organisasi pusat. Contohnya seperti kejadian-kejadian yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satunya seperti penggusuran, terus kriminalisasi, apa segala macam, itu bagian daripada perjuangan kita. Tapi pada dasarnya adalah, perjuangan kita utama itu adalah mengenai gimana caranya pemerintah lebih melihat kehidupan kaum buruh, kaum pekerja, para khususnya, dan para umumnya adalah masyarakat kota Indonesia, khususnya Kota Batam. Jadi dengan hadirnya partai buruh ini bukan semata-mata kita memperjuangkan soal nasibnya kaum buruh, tapi secara umumnya adalah
Gimana caranya negara ini bisa hadir memberikan kemanfaatan atau kesetaraan, kesejahteraan buat masyarakat Indonesia. Gitu. Sedikit sih, ada beberapa pandangan minor dari masyarakat. Kenapa buruh kok selalu demo? Demo apa itu? Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi serikat buruh ya, notabene di sini nantinya lahir di partai buruh ini? Sebetulnya mereka apakah memang benar-benar memperjuangkan untuk kepentingan rakyat, kepentingan buruh, atau seperti apa ini? Karena untuk mengimbangi persepsi minor-minor tadi dari masyarakat. Baik. Kita menyadari bahwa namanya kaum buruh selalu ketika turun ke jalan mereka melihat bahwa kenapa mesti buruh melakukan demo-demo. Perlu saya jelaskan di sini. Di kaum buruh khususnya PSPM kita ada 3 konsep. Oke, kita mulai lagi karena tadi terjeda mulai masuk waktu sholat isya. Kita mulai lagi dengan Abang Ganteng juga ini. Ya, siap. Omnibus Law, semenjak ada Omnibus Law makin berparah dengan itulah angkatan kerja sekarang, kawan-kawan kita yang lagi sekarang kerja di pabrik, mereka resah dan gelisah bahwa kontrak kerja mereka itu memang kayaknya mengerikan sekali. Bahkan yang namanya kontrak kerja itu ada yang 3 bulan, 6 bulan, kan? Ya syukur-syukur mereka lebih 1 tahun. Jadi sepertinya mereka masa depan mereka terancam ya, dengan status kontrak itu. Bahkan yang kontrak yang khususnya yang 3 bulan, 6 bulan itu seakan-akan memang buruh itu memang apa ya, nggak ada potensi untuk tanda kutipnya masa depan yang buruh itu dengan kondisi sekarang itu gelap, bukan segelap kulit abang lah ya. Ya. Nah, untuk masalah ini khususnya buruh-buruh kontrak, gimana partai buruh menyikapinya? Baik. Lahirnya Omnibus Law ini asal rekayasa atau sebuah aturan yang sengaja dikeluarkan oleh pemerintah itu sangat-sangat tidak fair dan tidak adil. Kenapa gue bilang tidak fair dan tidak adil? Secara tidak langsung dia melakukan sebuah aturan yang dapat bahasa secara umumnya adalah memiskinkan dengan aturan-aturan yang diterapkan di dalam Omnibus Law. Untuk itu semua sudah terjadi di beberapa perusahaan. Itu pun ada perusahaan kemungkinan di PSPM sendiri pun ada yang berlaku seperti itu, tergantung daripada serikat sendiri melakukan seperti apa. Apakah dia melawan dengan cara pembuatan PKB atau seperti apa, itu kan kembali ke serikat. Kembali lagi bahwa untuk khususnya Partai Buruh sangat-sangat menentang dengan aturan yang ada. Kenapa bisa menentang? Karena konsep kita jelas ada beberapa tuntutan yang akan kita bawa. Gimana caranya aturan-aturan yang berlaku dalam Omnibus Law ini itu dapat tidak memberlaku manusiai kepada pekerja. Aturan yang lama itu aku agak lupa ya aturan berapa, pasal berapa. Yang jelas secara gamblangnya aja. Oke. Sabar, ngerokok dulu nih. Santai aja ya. Secara garis besar, dengan hadirnya Partai Buruh ini, kita akan tegak lurus menentang namanya aturan Omnibus Law. Gimana caranya? Maka kita berkomitmen untuk terus bersama Partai Buruh ketika nanti insya Allah dengan segala upaya kita, dengan kerjasama kita, dengan basis yang ada. Ketika itu satu suara konsisten, maka ketika kita kader-kader kita yang terbaik, baik dari kota, provinsi,
DPR RI, DPD kita nggak ada ya, DPR RI dan ada 3 kota, provinsi dan RI. Jika ada sebagian kader-kader terbaik kita duduk di parlemen, maka target kita utama gimana caranya aturan Omnibus Law yang di dalam pasal-pasal itu yang dapat mencelakai itu, mencederai aturan-aturan yang udah berlaku lama itu akan kita hapus, kita kembalikan dengan pasal-pasal ini. Begitu. Itu Sobat Kepri, Sobat Batam, bahwa mereka Partai Buruh berkomitmen terhadap permasalahan-permasalahan perburuan saat ini. Jadi khususnya nih, kawan-kawan yang sekarang ini berkecimpung atau berkutat kerja di dalam pabrik, yang sepertinya sudah Anda rasakan bagaimana dengan khususnya yang masih kontrak-kontrak, bahwa Partai Buruh itu merupakan suatu harapan bahwa inilah Partai Buruh nanti yang akan mengundang lagi, yang akan membahas lagi, bahwa akan berusaha untuk apa-apa yang sekiranya nanti akan memberikan buruh soal kontrak itu. Mereka akan bawakan, mereka akan suarakan ketika nanti mereka itu duduk di parlemen. Jadi, kehadiran Partai Buruh ini nggak ada artinya jika para masyarakat khususnya untuk para pekerja-pekerja pabrik ini nggak betul-betul support mendukung 100% nanti di dalam kontestasi politik nanti pemilu. Jadi sebetulnya diharapkan, kalau kita menyitir dari harapan dari Bang Peta tadi, buruh harus mendukung penuh calon-calon yang diusung oleh Partai Buruh, karena Partai Buruh akan selalu komitmen akan mempermasalahkan permasalahan atau masalah yang selama ini dihadapi di perburuan. Jadi khususnya untuk abang caleg dapil mana ini? Saya caleg dapil Batam 3. Daerahnya Sebeduk, Nuangsa, Bulang Galang. Untuk masyarakat dapil 3 Batam, Sungai Beduk, Nuangsa, Bulang dan Galang. Ya, betul. Partai Buruh, khususnya abang ini adalah harapan. Jadi diharapkannya nanti support penuh 14 Februari 2024. Nomor berapa, Bang? Nomor 2. Salimul Yufid Kasim, biasa dipanggil Bang Beta. biasa dipanggil Peta. Cari nomor 2 Cucuk. Sepakat, Bang? Sepakat, Bang? Sepakat. Oke, Sobat Batam atau Kepri pada umumnya, untuk kita sedikit mengulik salah satu caleg dari Partai Buruh sudah kita ulas, dan kita akan nanti kita sosialisasikan kepada masyarakat pada umumnya. Dan podcast atau kita ngulik-ngulik obrolan santuy seperti ini nggak hanya cukup hanya ini aja. Nanti kita akan lagi ada edisi lain dengan yang beragam, dengan berbagai caleg-caleg yang lain, khusus untuk Anda, khusus untuk Batam, khusus untuk Kepri, khusus untuk masyarakat Indonesia, untuk menuju masyarakat Indonesia lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima Terima kasih. kasih.